Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jundi Fikri Robani dengan NIM 252313325, Najus Salsabila Semaradan dengan NIM 252313341, Nanik Rahayu dengan NIM 252313356. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Konsep Akuntansi Islam. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif dikatakan oleh Capra 1981 di dalam bukunya. Namun, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri. Ia harus ditopang oleh perangkat lain yang mendukungnya agar bisa mencapai tujuan idealnya. Salah satu alat penopang ialah sistem informasi, alat ukur, alat penanggung jawab yang sudah dikenal selama ini sebagai akuntansi atau hasabah. Definisi akuntansi Islam atau akuntansi syariah. A. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan, keberadaan informasi mempunyai peranan penting, baik mulai dari proses mengidentifikasian persoalan maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan operasionalisasi suatu perusahaan, maka informasi akuntansi inilah yang akan sangat dibutuhkan. Lebih luas lagi adalah bahwa informasi akuntansi bukan saja berguna bagi pemilik perusahaan, akan tetapi informasi akuntansi tersebut menjadi sumber informasi utama bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, bagi investor dalam memilih investasi, dan pihak lainnya. B. Akuntansi Islam. Bicara tentang akuntansi tidak lepas dari ideologi yang dianut dalam sebuah sistem ekonomi. Misalnya, sistem ekonomi kapitalis memiliki corak akuntansi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis memiliki akuntansi yang bercorak sosialis. Dan sistem ekonomi Islam memiliki akuntansi dengan corak Islam. Ada yang menarik perhatian dalam hal bentuk akuntansi. Sebagian pakar mengatakan bahwa bentuk akuntansi sebetulnya tergantung pada ideologi dan moral masyarakat. Akuntansi tidak bebas nilai. Ia adalah anak dari budaya masyarakat. Dengan memiliki pandangan ini memberikan implikasi terhadap studi analisis kritis terhadap akuntansi kontemporer. B. Ayat terkait akuntansi Islam. Al-Quran menitik beratkan akuntansi pada surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut merupakan dasar perintah pelaksanaan akuntansi secara sederhana. C. Penjelasan akuntansi Islam berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah menulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berhutang dan disetujui oleh pihak yang menghutangi. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicangkup oleh kesepakatan. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu, atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolaknya
itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai yakni tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu yakni penulisan utang, piutang, dan persaksian dibicarakan itu lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuannya, dalam kenyataan hidup, dan lebih tepat menguatkan kesaksian, yakni lebih membantu penegakan keadilan, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang, besaran, dan waktunya. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang, tapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu tidak menuliskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang piutang. Muslim yang benar ialah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya, serta kuat imannya dan bersih dari syirik. Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan. Yang pertama adalah membersihkan jiwa manusia dan akalnya dari kepercayaan yang tidak benar. Yang kedua, memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Allah. Sekian, terima kasih.